warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Nadia pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi minggu ini adalah sujud tilawah. Jadi sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu ingin menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi Ibu harap setelah pembelajaran sujud tilawah ini, setelah Ibunya menyampaikan materi sujud tilawah, anak-anak Ibu mengerti apa yang dimaksud dengan sujud tilawah, kemudian anak-anak Ibu mengetahui apa sebab dilakukannya sujud tilawah, dan anak-anak Ibu bisa mempraktekkan dan melakukan sujud tilawah. Jadi, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya mendengarkan Ibu, semuanya melihat Ibu dan fokus pada Ibu saat Ibu memberikan materi ini. Anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu mulai materi, Ibu ingin bertanya dahulu. Siapa yang sudah pernah atau siapa yang tahu apa itu sujud tilawah? Ada? Nah, kalau belum ada, Ibu ingin kasih sesuatu cerita. Apakah anak-anak Ibu pernah sholat jamaah di masjid? Pernah? Pernah. Pernah atau tidak saat anak-anak Ibu semua sholat berjamaah di masjid, saat setelah surah pendek dibacakan, setelah baca Al-Fatihah, kita membaca surah pendek. Nah, saat pembacaan surah pendek, imam langsung sujud tanpa ruku. Pernah? Nah, imam langsung sujud, setelah sujud imam berdiri lagi, kemudian melanjutkan sholat seperti biasa. Itu yang dilakukan, itu yang dinamakan dengan sujud tilawah. Jadi kalau anak-anak Ibu pernah melakukan itu, jangan bingung, jangan berpikirannya aneh-aneh, jangan menganggap bahwa imamnya salah, imamnya sesat, karena imamnya sedang melaksanakan sujud tilawah. Jadi apa sih sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang saat seseorang mendengar. Jadi saat sholat, kita mendengarkan bacaan imam, atau membaca, atau kita sendiri yang membacanya, atau menghafal ayat sajadah. Jadi, sujud ini dilakukan saat seseorang mendengar, membaca, maupun menghafalkan ayat sajadah. Jadi, sujud tilawah ini dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi di dalam sholat itu contohnya apa, Bu? Misalnya anak-anak Ibu setelah membaca Al-Fatihah, anak-anak Ibu membaca surah yang membaca ayat sajadah, maka disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Bu, kalau sujud tilawah di luar sholat bagaimana? Misalnya anak Ibu sedang kajian, sedang murojaah bacaan Al-Quran. Salah satu teman anak Ibu semua atau anak Ibu yang membaca ayat sajadah saat tidak sholat, tetapi mendengar atau membaca ayat sajadah, disunnahkan juga untuk melakukan sujud tilawah. Dalilnya bagaimana, Bu? Dari Abu Hurairah berkata kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, apabila anak Adam, siapa anak Adam itu? Manusia. Membaca ayat sajadah, kemudian sujud, maka menghindarlah setan dari mereka. Dan menangis seraya berkata, celakalah aku. Anak Adam, para manusia itu diperintahkan untuk sujud, lantas ia sujud. Maka baginya surga. Dan saya diperintahkan untuk sujud tapi enggan, maka bagi saya neraka. Jadi ini adalah dalil pelaksanaan sujud tilawah. Seperti yang sudah Ibu bilang, sebab dilakukannya sujud tilawah yang pertama saat membaca ayat sajadah.
bisa di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, mendengarkan ayat sajadah bisa di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang ketiga, menghafalkan ayat sajadah bisa di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi anak-anak ibu semuanya, di dalam Quran hanya ada 15 ayat sajadah. Di antaranya ada Quran surah Al-A'raf ayat 206, Quran surah Al-A'raf ayat 15, Quran surah An-Nahl ayat 50, Quran surah Al-Isra ayat 109, Quran surah Maryam ayat 58, Quran surah Al-Hajj ayat 18, Quran surah Al-Hajj ayat 77, Quran surah Al-Furqan ayat 60, Quran surah An-Naml ayat 26, Quran surah As-Sajdah ayat 15, Quran surah Fusilat ayat 38, Quran surah An-Najm ayat 62, Quran surah Al-Insyiqaq ayat 21, Quran surah Al-Alaq ayat 19, dan Quran surah Shad ayat 24. Jadi, jika salah satu ayat sajadah ini dibacakan, maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah? Seperti tata cara sujud tilawah ini ada dua, saat di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi yang di dalam sholat ini bagaimana, Bu? Kalau kalian sholat berjamaah, berarti kita mengikuti imam. Jadi ketika imam membaca surah pendek yang di dalamnya ada ayat sajadah, maka langsung setelah imam membaca surah pendek, kita langsung sujud. Tidak rukuk dulu, kita langsung sujud sambil membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwirahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, setelah sujud, kita langsung berdiri dan melanjutkan sholat kembali. Paham anak-anak ibu semua? Yang kedua, caranya dengan sujud tilawah di luar sholat. Bagaimana caranya, Bu? Saat anak-anak ibu membaca atau mendengarkan ayat sajadah, anak-anak ibu berdiri. Kenapa tadi waktu di dalam sholat tidak ada berdiri, Bu? Karena kita sedang sholat. Kita sudah berdiri. Ini yang kita lakukan adalah di luar sholat. Jadi anak-anak ibu dianjurkan untuk berdiri, kemudian membaca niat. Setelah membaca niat, berdiri tegak sambil membaca niat, langsung sujud. Sujud sambil membaca apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwirahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah itu duduk sejenak dan membaca salam. Apa sih hikmah melaksanakan sujud tilawah ini? Yang pertama, bentuk penghambaan makhluk. Manusia sebagai makhluk harus bersujud di hadapan Allah Sang Pencipta. Yang kedua, dengan sujud tilawah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat Islam, sebagai hamba yang lemah, harus lebih menghayati dan memahami makna dari Al-Quran. Yang ketiga, hikmah melaksanakan sujud tilawah adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Anak-anak ibu, sekian yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semua, khususnya bagi ibu sendiri. Ibu minta maaf bila ada kesalahan ucapan, kata-kata, maupun tindakan. Ibu harap anak-anak ibu semua saat pulang dibaca lagi bukunya, kemudian minggu depan kita akan review materi, kita akan ulangi materinya lagi. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.